Selamat siang Pak Dion. Selamat siang juga Ibu. Bagaimana kabar hari ini Pak Dion? Puji Tuhan, kabar saya baik. Baik Pak Dion, sebelum kita melakukan coaching ada sedikit yang perlu saya diskusikan dengan Pak Dion. Apakah boleh Pak Dion? Ya, boleh Ibu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachi akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apa sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah di saat coaching nanti sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching dan juga jangan lupa prinsip coachingnya. Di antaranya ada kemitraan, lalu proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, dan mungkin sebelum dilakukan observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan. Apakah boleh Pak Dion? Ya, boleh Ibu. Baik Pak Dion, kompetensi apa yang akan Pak Dion kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya kompetensi inti coaching, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menunjukkan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Pak Dion, yang dikembangkan itu ada 3 kompetensi inti yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang kedua Pak Dion, di antara ketiga ini kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Dion kembangkan atau lakukan observasi? Uh, yang lebih spesifik yang perlu saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, baik Pak Dion. Jadi ada 2 yang lebih spesifik yang akan Pak Dion kembangkan dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian yang ingin oleh Pak Dion dalam proses coaching kali ini? Yang lebih spesifik yang perlu saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, Bu. Baik Pak Dion, jika indikator ketercapaian pada saat coaches sudah menemukan sendiri permasalahannya, baik Pak Dion, terima kasih atas jawaban. Silakan Pak Dion melakukan coaching terhadap coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coachingnya selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak Dion. Silakan melakukan proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Ibu Fonsa. Selamat siang. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Ya, terima kasih Pak Dion. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Baik Ibu, itu merupakan sebuah tujuan yang jelas. Sekarang, mari kita identifikasikan hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Ibu. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu? Ya, baik Pak Dion. Jadi saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan. Baik Ibu, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Ibu? Oh ya Pak, jadi saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur
dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Uh, Seperti itu, Pak. Ya, baik Ibu, sangat bagus. Rencana aksi yang jelas. Sekarang, bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Ya, Pak, saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya. Lalu, kira-kira bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Ya, Pak, jadi saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Seperti itu, Pak. Baik Ibu, semoga sukses selalu. Sampai jumpa, selamat siang. Ya, terima kasih, Pak. Selamat siang. Baik Pak Dion, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan, tadi berjalan baik dan lancar. Ya, baik Pak Dion. Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Dion. Yang pertama tuh apa saja yang sudah Pak Dion dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, tadi selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coachee tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Pak Dion, berarti sudah berhasil ya Pak Dion. Sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang tadi saya amati juga. Ada beberapa catatan Pak Dion sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian Pak Dion sudah mengarah coachee untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Pak Dion sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada dalam diri coachee. Agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke Pak Dion, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Pak Dion dengan coachee. Pak Dion sudah fokus terhadap coachee, artinya Pak Dion sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Pak Dion sudah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Luar biasa Pak Dion, kita berikan proses coaching hari ini, mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Dan yang terakhir untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang akan Pak Dion kembangkan berdasarkan melakukan coaching hari ini? Oke, baik, terima kasih Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami lagi, memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching berikutnya lebih baik lagi. Ya, baik Pak Dion, luar biasa, akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Pak Dion, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini dulu Pak Dion. Terima kasih, semoga nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Dion. Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Ibu,
sebelum kita melakukan coaching, ada sedikit yang perlu saya diskusikan dengan Ibu. Apakah boleh, Bu? Oh iya boleh, silakan Pak. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nantinya juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, dan apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Apakah boleh, Ibu? Oh iya boleh, tentu saja Pak, silakan. Ya, baik. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya kompetensi inti coaching, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiga ini, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Oh iya Pak, yang lebih spesifik dan yang perlu saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Ibu, jadi ada 2 ya yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri, Pak. Ya, baik Ibu. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching terhadap coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coachingnya selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Silakan melakukan proses coachingnya. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat siang Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat siang juga Ibu Fonsa, kabar baik. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, baik juga Bu. Omong-omong, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu. Ibu mau menceritakan apa? Ya Ibu Fonsa, saya mau menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya. Oke, kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu. Jadi silakan Ibu Arda mau menceritakan apa? Begini Ibu Fonsa, di sekolah saya tingkat kedisiplinan khususnya datang pagi itu masih belum efektif. Masih banyak siswa yang terlambat datang ke sekolah, Bu. Oh, oke Ibu, baik. Berarti di sekolah Ibu masih banyak ya anak-anak yang belum disiplin, khususnya yang datang pagi. Baik Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan atau harapkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Baik Ibu Fonsa, harapan saya dari percakapan kita kali ini dapat menemukan titik temu dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi Ibu
Yang Ibu inginkan di sekolah Ibu, anak-anak lebih disiplin, khususnya datang pagi ke sekolah. Nah, kira-kira perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari siswa Ibu? Ya, baik Ibu, perubahan yang saya harapkan seperti siswa saya dapat mengurangi angka keterlambatannya dan bisa membawa perubahan sekolah dengan membangun kedisiplinan diri dengan datang lebih awal ke sekolah Ibu. Oh iya Bu, baik. Berarti siswa dapat mengurangi angka keterlambatannya serta membangun perubahan dari dalam diri siswa tersebut. Kalau dibilang ideal levelnya 10 ya Bu. Kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya itu sudah sampai mana ya Bu? Ya, baik Ibu Fonsa, di sekolah saya masih levelnya tuh masih 7, karena masih banyak siswa yang datang terlambat Ibu. Oh iya, baik Ibu. Kira-kira ini di level berapa yang ingin Ibu lihat dari siswa Ibu? Baik Ibu Fonsa, saya harap bisa mencapai level 9, karena jika kita berusaha pasti akan ada perubahan di sekolah itu. Baik Ibu, jadi harapannya harus level 9. Kalau begitu, apa langkah-langkah untuk membantu siswa Ibu dalam melakukan perubahan untuk datang lebih awal sehingga dapat mengurangi keterlambatannya? Baik Ibu Fonsa, yang pertama saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru di sekolah, juga dengan bagian kesiswaan, agar bisa berkolaborasi untuk sama-sama meningkatkan siswa agar dapat mengurangi keterlambatannya datang ke sekolah. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan guru piket agar mencatat siswa yang datang terlambat. Mungkin yang angka keterlambatan tinggi perlu dilakukan konseling yang pastinya berkolaborasi dengan guru BK di sekolah saya. Oh iya, baik sekali Ibu. Luar biasa langkah-langkah yang Ibu tempuh untuk melakukan perubahan. Antara lain dengan berkolaborasi dan juga melakukan konseling. Kira-kira apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di siswa Ibu? Baik Ibu Fonsa, strategi lain yang saya pikirkan itu yaitu saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru di sekolah agar siswa yang datang lebih awal harus diberikan apresiasi berupa misalnya piagam penghargaan atau sertifikat yang menyampaikan siswa tersebut disiplin datang ke sekolah. Oh iya Ibu, baik. Jadi tadi ada kolaborasi, konseling, dan juga memberikan apresiasi berupa penghargaan atau sertifikat. Nah, kira-kira yang dilakukan saat ini, yang nyaman itu strategi atau metode yang bagaimana Ibu? Baik Ibu Fonsa, terlebih dahulu untuk siswa yang angka keterlambatannya tinggi, karena yang terlambat ini bukan hanya karena pengaruh masalahnya dari anak-anak itu sendiri, tetapi juga perlu kita gali. Mungkin ada masalah dari rumah atau dengan orang tua, dan kemudian baru kita lanjutkan dengan berkolaborasi bersama guru kelas atau meningkatkan, kita lanjutkan dengan di WA group kelas dan juga menyiapkan bentuk apresiasi untuk siswa yang disiplin. Kalau untuk apresiasinya akan dilakukan di akhir bulan. Ya, baik Ibu. Jadi kira-kira siapa yang dapat Ibu ajak untuk membantu Ibu melakukan konseling dan juga menyiapkan bentuk apresiasi tersebut, Ibu? Ya, baik Ibu Fonsa, kami punya guru BK dan juga akan dibantu oleh guru bagian kesiswaan serta guru-guru yang lincah IT agar bisa membantu membuat piagam atau sertifikat untuk anak-anak tersebut. Oh iya, baik Bu, luar biasa Bu. Biasanya kolaborasi di sekolah atau di sekolah Ibu uh, tidak mengerjakan sendiri. Ya betul Ibu Fonsa, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman guru untuk melakukan perubahan ini, sehingga siswa kembali menjunjung tinggi nilai kedisiplinan khususnya untuk datang lebih awal ke sekolah, karena jika siswa mulai disiplin diri tentu hal ini pasti akan juga disiplin dengan sendirinya. Oh iya, baik Bu.
Kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang Ibu dapatkan? Baik, saya ada sedikit gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah saya dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah serta rekan-rekan guru di sekolah, juga dengan melakukan konseling terhadap siswa dan menyiapkan piagam atau sertifikat sebagai bentuk apresiasi untuk siswa yang disiplin datang ke sekolah, Bu. Oh iya, baik Bu. Jadi rasanya saya sudah tidak sabar menunggu cerita lagi dari Ibu. Sudah melakukan kolaborasi dan konseling terhadap siswa dan juga kegiatan penyerahan apresiasi berupa piagam atau sertifikat kepada anak-anak, terutama anak-anak yang disiplin. Mungkin kita cukupkan dulu Ibu sampai di sini ya. Nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke? Ya, baik, terima kasih Ibu Fonsa atas kesempatan dan waktunya. Ibu sudah mendengarkan cerita saya atau keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan titik temu atau titik terangnya. Terima kasih Ibu Fonsa, selamat sore. Selamat sore, sama-sama Ibu. Baik Ibu, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan lancar? Tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Baik Ibu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan pada Ibu. Itu pertanyaan pertama itu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh iya, baik Pak. Jadi selama coaching tadi, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, lalu identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Lalu saya juga menggali kompetensi dari si coach untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Baik Ibu, sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang tadi saya amati juga. Ada beberapa catatan. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach, kemudian Ibu sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada dalam diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach. Artinya Ibu sudah kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya. Dan yang terakhir, untuk ke depannya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan melakukan coaching hari ini? Oh iya, baik Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami lagi, memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching berikutnya lebih. Ibu luar biasa, akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai ini. Terima kasih, selamat siang Ibu. Iya, terima kasih dan selamat siang juga Pak Dion. Selamat siang Ibu Arda. Selamat siang juga Ibu Fonsa. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Puji Tuhan, kabarnya baik. Oke Ibu, luar biasa. Jadi pada kesempatan nanti Ibu akan menjadi coach pada praktek coaching. Kira-kira persiapan apa yang Ibu sudah siapkan? Baik Ibu Fonsa, tentunya
dalam praktek coaching ini tentu kita menggunakan suatu metode dengan alur tirta. Ada rumusan, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab bisa menjadikan acuan melakukan coaching untuk kali ini, Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi untuk coaching nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, kompetensi coaching ini sebenarnya ada beberapa, antaranya mendengarkan aktif, melakukan pertanyaan berbobot, memperdayakan coach itu sendiri, dan beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke. Kira-kira nanti kompetensi mana yang Ibu akan melakukan observasi? Baik, untuk melakukan observasi kali ini saya lebih mengarah ke pertanyaan berbobot, Ibu. Oh iya ya Bu. Kira-kira indikator ketercapaian yang Ibu kembangkan seperti apa Ibu? Baik Ibu Fonsa, jadi untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, indikator yang diinginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coaching dengan cara bertanya berasal dari atau mendengarkan dari coaching itu sendiri. Oh iya, baik Bu. Jadi selamat melakukan coaching bersama Pak Dion. Semoga apa yang diharapkan bisa sukses. Baik Ibu, terima kasih Bu. Baik, selamat sore Ibu Arda. Baik, selamat sore juga Pak Dion. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Ini ada yang kurang menyenangkan. Jika ada waktu, saya boleh curhat sedikit sama Ibu. Saya ada waktu sekitar 1 jam Pak Dion. Ya, kalau ada waktu saya mau curhat. Kebetulan saya juga anak-anak les mulok. Tapi ini membutuhkan waktu agak lama, Ibu. Tidak apa Pak Dion. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak Dion? Ya, ini Ibu, saya bingung mau mulai dari mana ini. Baik Pak Dion, coba ceritakan dulu apa yang Pak Dion rasakan sekarang. Nah, saya merasa bingung. Mulai minggu depan anak-anak sudah mulai ujian akhir semester, tapi ada satu siswa yang jarang masuk sekolah, Ibu. Oh begitu Pak Dion. Lalu pembicaraan hari ini bertujuan untuk apa Pak Dion? Saya ingin curhat sama Ibu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya dari Ibu. Baik Pak Dion, walaupun pertemuan kita ini melalui via Zoom, kita dapat mencari solusi dan menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Pak Dion hadapi. Baik Ibu, terus terang saya kepikiran terus sama satu siswa yang jarang masuk sekolah nih Ibu. Baik Pak Dion, kalau seperti itu apa hambatan Pak Dion membuat siswa tersebut jarang masuk sekolah? Jadi begini Ibu, siswa saya ini ya selalu disuruh untuk menjaga dan merawat adiknya, begitu Ibu. Kalau seperti itu bagaimana cara Pak Dion mengatasi masalah tersebut? Ya Ibu, rencana saya akan bertemu dengan orang tua dan coba membicarakan hal tersebut. Kalau bisa siswa tersebut masuk setiap hari, meskipun membawa adiknya setiap hari ke sekolah, itu menurut pikiran saya saat ini Ibu. Lalu bagaimana Pak Dion jika anak tersebut membawa adik masuk sekolah, apakah tidak mengganggu teman-teman yang lain? Kalau menurut saya Ibu, nanti teman-temannya bisa untuk menjaga adiknya. Baik Pak Dion, kalau begitu bagus juga. Nanti selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Pak Dion lakukan setelah membicarakan dengan orang tua? Iya Ibu, saya segera menemukan dengan orang tuanya si anak, namanya si Andi, untuk membicarakan dan berusaha memberi materi, walaupun itu hanya secara daring, biar anak ini bisa dipelajari di rumah, sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran seperti ini Ibu. Oh ya, baik Pak Dion. Siapa saja yang dilibatkan untuk membantu tujuan Pak Dion nanti? Baik Ibu, rencana saya akan melibatkan siswa kelas 5,
karena saat ini anak tersebut sudah kelas 5 dan saya juga akan kerjasama dengan orang tua si Andi. Oh iya, baik Pak Dion. Saya rasa ini bagus sekali Pak Dion. Supaya Andi tidak ketinggalan pelajarannya. Pak Dion sudah menemukan solusi supaya tidak ketinggalan pelajaran. Oke, baik Ibu, terima kasih. Saya sudah mendengarkan suratan saya dan sekarang saya sudah mengetahui apa yang saya lakukan menyelesaikan permasalahan seperti ini, Ibu. Baik Pak Dion, memang hebat dan luar biasa. Semoga tetap semangat ke depannya nanti Pak Dion. Baik Ibu, puji Tuhan. Sekarang saya sudah agak lega. Terima kasih Ibu, selamat siang. Selamat siang juga Pak Dion. Nah, Ibu Arda sebagai coach tadi sudah baik, sudah bagus dan mengena dari tiap-tiap tahapannya. Dari coaching juga tadi, apakah indikator yang Ibu ingin kembangkan sudah tercapai, Ibu? Baik Ibu Fonsa, menurut pribadi saya, indikator yang saya kembangkan yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah tercapai dengan baik, menggali pertanyaan melalui mendengarkan coaching, seperti itu Ibu. Jadi secara keseluruhannya saya sudah lihat coach sudah sangat baik dan luar biasa. Ibu bisa mendengarkan arti, menggunakan rasa empati, dan yang saya lihat Ibu juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta. Ibu bisa menggali, mencari jalan atau solusi untuk dibuat dalam rencana aksi nyata ke depan. Jika saya memberi poin antara 1 sampai 4, jadi menurut saya Ibu akan mendapat nilai 4 karena Ibu sungguh luar biasa. Saya yakin Ibu, jika Ibu Arda sebagai coach akan mendapatkan atau Ibu bisa menggali masalah-masalah coachingnya dan bisa mengarahkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mendapatkan solusi. Oke Ibu, saya salut, sukses selalu buat Ibu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jadi demikian coaching ini, saya ucapkan limpah terima kasih kepada Ibu Arda. Selamat sore Ibu. Ya, mantap. Selamat sore juga Ibu Fonsa.